Pernah nggak sih dengar suara rame-rame orang demo terus Anda bertanya-tanya, mereka ini teriak apa sih sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal coba bedah satu klip berita, satu seruan yang kuat untuk mengungkap makna di balik sebuah gerakan massa. Yuk kita mulai. Jutaan orang di seluruh negeri, coba bayangin. Ini bukan sekedar angka loh, ini udah kayak gelombang massa. Kalau ada klaim sebesar ini, kita jadi mikir kan, kekuatan apa sih yang bisa bikin jutaan orang serentak turun ke jalan bareng-bareng kayak gini? Ya, jelas mustahil ya buat ngeliput jutaan orang satu persatu. Makanya kita akan lakuin kebalikannya. Kita bakal zoom in, kita persempit fokus kita ke satu siaran langsung aja. Satu momen tunggal. Dari situ, kita coba rasain denyut nadi gerakan ini sebenarnya. Oke, jadi dari skala nasional yang luas banget tadi, sekarang kita kerucutin fokus kita ke satu kota aja, Boston. Lewat satu siaran berita dari sana, kita bakal coba intip apa sih yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan sampailah kita di Boston. Kenapa ini menarik? Karena Boston itu kota yang penuh dengan sejarah revolusi Amerika. Jadi pemilihan lokasinya aja tuh udah kayak ngasih pesan tersendiri. Semua analisis kita nanti bakal datang dari apa yang terekam live dari kota ini. Penting buat dicatat nih ya, perspektif kita ini cuma dari satu sumber, siaran langsung MSNBC. Artinya, apa yang kita lihat itu ya real time, tanpa editan, jadi rasanya otentik. Tapi, kita juga harus ingat, ini pasti ngebawa sudut pandang spesifik dari media yang menyiarkannya. Nah, di tengah lautan suara dan energi massa yang kayak gitu, biasanya ada satu teriakan, satu yel-yel yang jadi pemersatu. Pertanyaannya, apa sih pesan utama dari kerumunan di Boston waktu itu? Coba kita dengerin lebih dekat lagi. Coba dengerin baik-baik. Di antara semua keramaian itu ada satu frasa yang diulang-ulang terus. Satu yel-yel yang kayaknya jadi nyawa dari aksi protes ini. Apa coba? No kings, tanpa raja. Simple banget kan? Cuma dua kata. Tapi di balik kesederhanaannya, ini syarat banget sama sejarah pemberontakan. Ini bukan slogan yang baru dibikin kemarin sore loh. Ini gema dari sejarah berdirinya negara Amerika itu sendiri. Kalau diartiin langsung, no kings ya artinya penolakan terhadap kerajaan atau monarki. Gampang ya? Tapi di jalanan Boston ini maknanya jadi beda. Slogan dari abad ke-18 ini seolah-olah dihidupin lagi buat melawan apa yang mereka anggap sebagai kekuasaan eksekutif yang berlebihan di abad ke-21. Jadi, ini simbol lama buat pertarungan yang baru. Oke, jadi kita udah dapat pesannya, no kings. Pertanyaan selanjutnya, siapa raja yang mereka maksud di zaman sekarang ini? Nah, siaran berita yang kita tonton ini ngasih jawaban yang spesifik banget. Laporan dari MSNBC ini benar-benar lugas. Protesnya secara eksplisit ditujukan buat Presiden Donald Trump dan kebijakan-kebijakannya. Ada juga nama politisi lain yang disebut, kayak Bernie Sanders, yang nunjukin kalau ini emang bagian dari peta politik yang lebih besar waktu itu. Dan ini nih buktinya, kutipan langsung dari siarannya. Komentator di lapangan itu terang-terangan nyambungin antara simbol raja dengan presiden yang lagi menjabat. Jadi koneksinya dibuat jelas banget, nggak pakai abu-abu. Jadi apa artinya semua ini? Setelah kita bedah slogannya, terus kita tahu targetnya, kita sampai di inti masalahnya. Ini semua pada dasarnya adalah soal pertarungan definisi dan batasan kekuasaan. Nah, disinilah letak, ya bisa dibilang paradoksnya. Sebuah slogan yang dulunya dipakai buat nolak penguasa absolut, sekarang malah dipakai buat protes ke presiden yang dipilih secara demokratis. Ini kayak benturan antara semangat revolusi zaman dulu sama realitas demokrasi zaman sekarang. Pada akhirnya inilah dia kekuatan sebuah simbol. Momen ini benar-benar jadi bukti kalau ide-ide dari masa lalu itu nggak pernah beneran mati. Mereka cuma seolah-olah tidur, nunggu waktu yang pas buat bangkit lagi, dan dipakai buat menantang struktur kekuasaan yang ada saat ini. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau teriakan tanpa raja ini disuarakan di negara demokrasi, apakah itu justru memperkuat atau malah mengancam fondasi demokrasi itu sendiri? Di mana sih sebenarnya batas kekuasaan itu seharusnya? Sebuah pertanyaan yang kayaknya bakal terus relevan ya, dari dulu sampai sekarang.